Kadang tuh kalau lihat video tentang Papua di internet, rasanya seperti semua hal di sini cuma tentang konflik dan ketakutan. Padahal Papua nggak sesederhana itu. Belakangan ini muncul video yang menampilkan penolakan terhadap pembangunan di Papua Selatan dan menyebut proyek pemerintah sebagai ancaman bagi masyarakat adat. Tapi menurut aku, kita juga perlu melihat dari sisi yang lebih utuh. Karena banyak masyarakat Papua juga ingin hidup lebih baik, ingin akses pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, jalan yang memudahkan aktivitas masyarakat, dan kesempatan ekonomi untuk masa depan anak-anak mereka. Dan tentu, pembangunan harus tetap menghormati adat, budaya, dan lingkungan. Karena adat Papua itu penting, dan kemajuan masyarakat juga penting. Papua adalah bagian dari Indonesia. Dan yang paling dibutuhkan masyarakat hari ini adalah rasa aman, perhatian, dan masa depan yang lebih baik. Kadang, kita terlalu sibuk memilih sisi, sampai lupa mendengar masyarakat Papua itu sendiri. Aku Maria Kogoya, terima kasih sudah mendengarkan. Sekarang saya lagi rame kan video pesta babi, ya. Kan seolah-olah kita ini datang cetak sawah, kemudian bikin rakyat di situ sengsara. Salah. Ya, saya mau kasih lihat contoh-contoh cetak sawah yang kita lakukan, dan cetak sawah itu butuh waktu sampai dengan sawah itu bisa kemudian ditanami. Ini adalah contoh cetak sawah yang lampau yang sudah terjadi dan kemudian hasilnya itu. Ini cetak sawah lahan rawa ya di Kalimantan Tengah 51.000 hektar. Ya tadinya rawa begitu, nggak bisa ditanami. Ini kemudian kita lakukan optimalisasi lahan cetak sawah, kemudian 51.000 bisa sekarang ditanami. Ini adalah contoh cetak sawah di Wanam di Papua Selatan. Jadi memang daerahnya daerah berawa, Pak Menteri. Daerah berawa, kalaupun ada pohon, pohonnya itu kecil-kecil gitu loh. Jadi memang menanam padi itu yang susah bukan bibitnya, bukan pupuknya, bukan pestisidanya, bukan. Nanam padi apapun yang susah itu bukan hanya lahannya, tapi lahan yang ada airnya. Bibit bisa kita ciptakan, bisa kita dengan modifikasi dan lain-lain, pupuk bisa kita ciptakan, air itu tidak bisa kita ciptakan, hanya bisa kita kelola. Sehingga kita memang memfokuskan daerah-daerah yang banyak airnya. Ini contoh di Papua Selatan, Kurik gitu ya, di Merauke, dulunya rawa. Ini kemudian kita cetak sawah setelah 5-10 tahun berikutnya, yang dulu dicetak sawah, tadinya orang tidak bersawah di situ, jadi bersawah, panen sekali, tanam sekali. Sekarang sudah panen 3 kali karena menanamnya 3 kali. Jadi mohon maaf, dengan segala hormat, kita hormat sama semua kritik yang dialamatkan kepada pemerintah, khususnya kami di Kementerian Pertanian. Namun berdasarkan catatan sejarah kami, daerah yang kita kemudian cetak sawah, kita berikan insentif, kita latih orangnya bertani di situ, kita kasih alat mesin pertanian, kita kasih bibit terbaik, kita kelola airnya, dan di mana-mana itu kemudian mensejahterakan rakyat setempat. Jangan dibayangkan cetak sawah hari ini dikeruk-keruk jadi sawah, besok ditanam langsung 5 ton atau 10 ton, tidak bisa. Butuh beberapa kali siklus Bapak Ibu semua.